Materi yang kita gunakan di presentasi ini yaitu mengenai himpunan. Jadi ada pengertian himpunan, kemudian fungsi himpunan, contoh himpunan, operasi himpunan, macam-macam himpunan, tata cara penulisan himpunan, dan video mengenai himpunan. Kemudian di sini ada beberapa animasi yang kita gunakan. Untuk cara membuat animasi itu, kita pilih objek yang akan diberikan animasi. Kemudian pilih tab animasi pada PowerPoint. Pilih animasi yang akan digunakan. Kemudian atur timing. Di sini kita menggunakan with previous dan mengatur durasi dan delay agar materi atau objek yang kita kasih animasi itu bisa berjalan sendiri tanpa kita klik. Ya oke, saya stop dulu. Ini yang pertama, kameranya mana kok? Kameranya hilang. Ya jangan dimatikan ya. Iya. Terus kemudian ini yang megang slide-nya nggak nyambung sama yang presentasi. Nah tadi jelaskan apa tadi? Animasi. Ya disesuaikan yang pegang slide ya. Kita bisa pilih menu animasi pada ini PowerPoint-nya. Kemudian pilih objek yang akan diberikan animasi. Kita pilih macam animasi yang akan kita gunakan. Di sini kita memilih entrance atau animasi masuk. Kemudian kita atur timingnya. Untuk memulai animasinya kita menggunakan with previous. Kita bisa lihat di Ya mana with previous-nya? Di pojok kanan atas. Ini di start with previous. Tuh. Kemudian kita atur durasinya dan delay-nya. Untuk mengatur durasi dan delay-nya itu kita bisa menggunakan bantuan animation pen, yaitu ini garis waktu agar lebih mudah. Animation pen. Saya minta tolong ini diklik animation pen-nya. Nah, di sini terlihat itu ada garis waktunya, jadi bisa kita atur sehingga nanti ketika kita pindah slide itu objek yang ada di slide ini bisa muncul hanya dengan satu kali klik aja.
Untuk yang selanjutnya mengenai hyperlink akan disampaikan oleh rekan saya, Adila. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk membuat hyperlink. Jadi, untuk layarnya kok nggak ada. Apa boleh gini aja, Pak? Layar apanya? Untuk layar PPT-nya yang dibagikan Nadiro itu nggak ada di sini. Ada kok, kelihatan di sini. Kalau di sini nggak ada, Pak. Apa boleh Ya, seperti dibicarakan ini? aja. Nadiro yang nanti menyesuaikan. Ya. Hyperlink ini merupakan satu cara yang digunakan untuk menghubungkan banyak slide pada satu file PowerPoint sehingga bisa memudahkan pengguna untuk mengklik slide-nya tanpa harus melihat slide-slide selanjutnya. Jadi untuk caranya itu, yang pertama, pastikan kita sudah membuka PowerPoint, kemudian kita bisa menulis judulnya seperti pembahasan, terus pengertian himpunan, fungsi himpunan, dan sebagainya. Kemudian, setelah kita menulis judul di setiap slide, itu kita bisa membuat tombol. Nah, tombol ini itu bisa dibuat dari insert, kemudian save, bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian, di save yang kita buat, itu kita bisa menuliskan tag-nya terlebih dahulu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk membuat hyperlink-nya, itu kita klik save yang sudah kita buat itu, kemudian kita pilih action, di menu insert, kemudian kita pilih action, kemudian kita pilih hyperlink to. Nah, di sini hyperlink to ini itu ada tulisan slide. Nah, di sini ada slide 1 sampai slide selanjutnya. Nah, itu kita pilih sesuai dengan tujuan slide yang kita inginkan. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini itu ada play sound. Play sound ini berguna untuk ketika kita mengklik slide-nya, itu akan memunculkan suatu suara. Kemudian kita klik oke. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, Ya, berikutnya silakan. Dui. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyisipkan gambar atau video. Saya kira untuk menyisipkan gambar dan video itu mudah. Namun di sini saya akan menjelaskan kenapa harus menyisipkan video atau gambar agar presentasi kita akan terlihat lebih hidup atau lebih tidak membosankan. Nah, untuk tata caranya, untuk menyisipkan gambar, saya kira sudah bisa. Pertama, kita klik insert. Kemudian pada image, kita pilih pictures. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita sisipkan. Kemudian klik insert. Setelah itu, gambar akan muncul pada PPT. Selanjutnya kita
kita bisa menyesuaikan ukuran gambar ataupun memodifikasi gambar tersebut. Dan untuk menyisipkan video, kita klik insert, kemudian pada media kita pilih video. Setelah itu kita pilih video yang akan kita sisipkan, lalu klik insert. Nah, video sudah ada pada PPT. Nah, selanjutnya untuk membuat video itu berputar secara otomatis ketika kita melakukan slideshow, maka kita bisa klik playback pada menu bar, playback pada menu bar. Nah, kemudian di situ playback. Nah, di situ kita ada on click, kita pilih automatically. Nah, kita coba untuk slideshow. Nah, di situ video akan berputar dengan sendiri tanpa kita klik. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Sudah selesai berarti bahasannya? Sudah, Pak. Oke, sebentar kita diskusi. Sebelumnya coba kirimkan ke saya dulu PPT-nya via WA aja. Salah satu aja. Oh, sudah ada di grup ya? Sebentar saya buka dulu. Oke, ini ya PPT dari kelompok 1. Coba saya review dulu. Berarti fitur-fiturnya apa aja ini tadi ya? Ada hyperlink ya, kemudian animation, lalu ada video, nah dan juga desainnya. Dari segi desain saya lihat sudah cukup menarik. Jadi apa namanya, kelihatan padu ini ya antar desainnya.
warna-warnanya sudah bagus, tidak ada yang bertabrakan. Kemudian, nah ini penempatan gambarnya, kemudian desainnya sudah sangat bagus. Yang perlu saya highlight mungkin ini. Ini shape ini ada pada setiap slide ya. Mungkin kalau mau dibuat dalam bentuk seperti tampilan aplikasi gitu, jadi saran saya adalah ini, ya. Menunya itu harus ada pada setiap slide-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan menunya hanya ada pada slide 1 ya. Iya, Pak. Ya, itu kalau bisa sih tidak menggunakan back next seperti ini, karena kalau back dan next itu kan sudah ada di PowerPoint, artinya kalau mau next itu tinggal pencet spasi atau tinggal diklik, kemudian kalau mau back itu bisa pakai backspace atau arah panah kiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini tidak terlalu berfungsi. Sebentar. Oke. Jadi seperti itu. Kalau bisa ini ada pada setiap slide. Ada yang sudah tahu belum caranya bagaimana? Yang jenengan jelaskan di video yang dikirim di grup itu, Pak. Iya. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan trigger. Hah? Menggunakan slide master ya? Iya, Di Pak. sini itu ada Slide mana itu? master. View, kemudian slide master. Iya, Jadi Pak. menunya itu kita buat di sini. Coba saya pindahkan ya. Jadi semisal ini saya copy, kemudian kita taruh di slide master. Sini misalnya. Nah, ini. Nah, maka pada setiap slide-nya, ini bisa dilihat ada, apa namanya, side menunya. Seperti ini. Tapi mungkin ini rancangan desainnya memang hanya di awal ya, Iya, Pak. oleh Iya, Pak. presenter. Ya, Iya, Pak. maksud saya kalau mau dibuat pada setiap slide bisa menggunakan seperti ini, slide master, karena back dan next ini juga tidak terlalu berfungsi. Seperti itu. Lalu yang belum diaplikasikan di sini mungkin adalah penggunaan trigger itu ya. Iya, Pak. Ya, penggunaan trigger. Nah, itu mungkin bisa apa namanya? Dibuat kalau materinya itu ada animasinya seperti itu. Contohnya begini. Saya buat slide baru seperti ini. Kemudian saya buat segitiga siku-siku gitu misalnya ya. Sebuah segitiga siku-siku. Kemudian, ini kan kelihatan ya? Oh ya. Kemudian lalu saya buat di sini tombol. Kita kasih teks. Misalnya adalah
rotasi 90 derajat gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita merotasikan segitiga ini? Caranya adalah dengan cara mengklik segitiga ini, kemudian pilih di animation, cari add animation. Nah, kita kasih emphasis, yaitu spin ya. Nah, tapi itu kan muternya 360 derajat. Kemudian kita klik lagi, cari di animation, di animation pane-nya, klik di sini, kemudian effect option, kita pilih di situ ada 9, berapa derajatnya. Jadi kita dimasukkan sini 90. Nah, kemudian di sini kita klik kanan, kita kasih pada effect option, di triggernya kita pilih pada rectangle yang barusan kita buat ini. Oke. Oh, itu kok 900 ya? 90 harusnya. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, kita coba tampilkan. Kita klik di sini. Nah, maka akan melakukan rotasi. Mungkin itu ya, sedikit tambahan. Tadi menambahkan video juga sudah dijelaskan di sini, bagaimana caranya supaya autoplay. Kemudian ada tambahan terkait dengan slide master. Ya, mungkin itu aja. Dari segi desain, karena saya rasa sudah cukup baik ya. Sangat baik malah. Itu sudah padu desainnya. Mungkin ada yang ingin dikomentari dari kelompok satu sendiri maupun yang lain, silakan. Oh ya, mungkin sedikit saya tanyakan. Ini tadi buatnya pakai Word berapa? 2010, Pak. 2010 ya? Iya, Pak. Nah, semisal presentasi ini akan dibagikan kepada misalnya kelompok guru-guru gitu atau siswa. Bagaimana jika pada komputer mereka itu Office-nya beda-beda? Mungkin Office 2007 atau 2003 seperti itu. Bagaimana kira-kira solusinya? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, Pak. Menurut saya gini aja, kan sepengetahuan saya itu yang jadi pembeda antara Word 2007 sama 2010 cuma dari segi peletakannya sama beberapa kayak animasi itu yang nggak ada gitu. Pengoperasian-operasi yang nggak ada. Kalau kayak gini, presentasi media yang terpenting itu bisa dipahami terlebih dahulu cara membuat animasinya. Untuk opsinya itu kan bisa disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Oke, baik. Terima kasih Nadiro.
Permasalahannya adalah terutama terkait PowerPoint. Kalau kita buatnya di 2010 seperti ini, kemudian dibukanya di 2003 atau 2007, itu bukan hanya letaknya saja yang berbeda. Itu bisa jadi desainnya jadi berantakan. Yang tadinya di mana, kemudian di mana. Bisa jadi video tidak mau berputar, kemudian letak susunan sheet-nya berantakan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali compatibility issue kalau kita membuka file dari Office yang lebih baru, itu di Office yang lama. Kalau Word juga seperti itu kan, mungkin ada yang pernah ngalamin, kalau buatnya di 2010 atau 2013, 16, dan seterusnya, kemudian dibuka di 2007, itu ada yang spasinya hilang, seperti itu. Nah itu, masalah kompatibilitas itu. Ini mungkin targetnya, kalau kita membuat suatu produk media ya, kemudian kita ingin membagikan ke orang lain gitu. Maksudnya orang lain biar tinggal pakai aja. Itu gimana kira-kira solusinya? Yang lain juga boleh berpendapat ya, yang hadir di sini. Ada 21 orang. Sebutkan NIM dulu kalau di luar kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab, Pak. Ya, silakan Rosita. Menurut saya itu dalam menyimpan filenya itu tipenya diganti, Pak. Yang kalau di Word itu yang biasanya kan kalau Word 2010 nanti ketika menyimpan filenya itu diganti tipe yang 2003 gitu. Oke, terima kasih solusinya. Jadi itu bisa jadi salah satu cara kita save as dengan menggunakan format Office yang sebelumnya ya. Cuman masalahnya itu ada masalah juga. Jadi fitur-fitur yang terbaru yang ada di 2010 dan seterusnya, ketika di-save pada Office yang lebih lama, itu jadi hilang. Seperti animasi misalnya. Kalau ada animasi yang menggunakan animasi terbaru, atau fitur terbaru lainnya, ketika kita save pada Office yang sebelumnya atau legacy, itu akan jadi hilang. Seperti itu. Tapi itu bisa jadi salah satu alternatif. Daripada maksudnya tidak bisa dibuka. Mungkin ada yang lain? Bapak, Ya, silakan. itu kalau misalkan dikonversi kan juga bisa, Pak. Konversi jadi? Kan misalkan tuh pertama filenya itu 2003 gitu kan, pakai yang PPT 2003, nanti itu ya ini 2010, dan dikonversikan ke PPT-nya 2007 atau yang 2003 gitu, Pak. Ya, itu tadi berarti ya, save as tadi itu ya? Oh, itu sama nggih, Pak? Ya, sama. Nggih, Pak. Jadi disimpan sebagai versinya itu gitu. Jadi kasusnya seperti ini. Saya membayangkan misalnya nanti kalian sudah jadi guru ya, kemudian kan tergabung di seperti perkumpulan guru gitu, MGMP atau apa. Kemudian kalian berhasil membuat satu media yang bagus misalnya. Kemudian di kelompok tersebut minta gitu.
bisa dibagikan medianya gitu. Nah, itu bagaimana? Sedangkan pada kelompok-kelompok itu ada yang punya Office 2003, ada yang punya Office 2007, ada yang 2010 dan lain-lain. Jadi beda-beda versinya. Nah, itu kira-kira solusinya seperti apa? Oke, mungkin langsung aja ya. Di PowerPoint itu ada fitur yang bisa diakses dari sini. File, Export, Package Presentation for CD. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Pada Package Presentation for CD ini, dia akan mengembed atau menambahkan beberapa atau semua file yang berhubungan dengan presentasi ini. Termasuk juga kalau tidak salah ada executable-nya atau file aplikasi PowerPoint yang kita gunakan untuk membuat presentasi tersebut. Jadi ketika kita pilih package for CD, itu nanti akan jadi satu folder gitu. Kemudian folder tersebut tinggal kita kirimkan ke orang lain sehingga bisa langsung dijalankan tanpa khawatir dia tidak bisa berjalan karena Office yang ada di komputer tujuan itu berbeda dengan Office kita gitu. Jadi ada fitur itu ya, namanya package for CD. Itu bisa digunakan kalau mau membagikan presentasi yang kita buat di komputer kita itu kepada orang lain yang memiliki versi Office yang berbeda. Seperti yang kita lihat tadi, di situ juga ada macam-macam ya, ada create a video. Kira-kira ini ada yang tahu gunanya apa enggak? Package for video. Ada create a video itu ya, diekspor. Mungkin menunya itu hanya muncul pada Office 2010 ke atas tapi ya. Bisa dikonfirmasi, Nadiro, ada nggak menunya di sana? Atau yang lain yang sedang pegang laptop, ada tidak menu export, kemudian save as video? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ya, gunanya untuk apa kira-kira itu? Listin. Bentar. Di tulisannya itu di copy dalam bentuk CD gitu, Pak. Gimana? Di copy dalam bentuk CD. Enggak, maksudnya yang ekspor video itu gunanya untuk apa? Mengubah PPT menjadi video. Ya, literally itu ya. Jadi PPT yang sudah kita buat, itu di-convert menjadi sebuah video. Gunanya apa kok menjadi sebuah video? Jadi itu menjadi suatu alternatif. Kalau semisal kita mau ngirimkan lewat WA gitu misalnya ke muridnya. Jadi selain bisa kita kirimkan PPT-nya, mungkin kalau kita kirimkan PPT-nya mereka nggak punya aplikasi buat buka itu ya. Jadi kita konversi jadi video, kemudian videonya tinggal ngirimkan gitu. Nah itu bisa jadi suatu alternatif.
Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan tidak terkait apa yang kita diskusikan tadi? Peserta lain mungkin ada saran ke kelompok 1? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Listin. Listin kelompok berapa sih? Kelompok 2. Oh, kelompok 2, silakan. Kalau tadi kan bisa dalam bentuk packet presentation For CD. Nah, setahu saya ada juga fitur untuk mengunci PPT agar tidak bisa diubah seperti itu, Pak. Apakah itu juga bisa, maksudnya diterapkan gitu, agar tidak berubah-ubah jika PPT-nya itu 2003 seperti itu. Apakah juga bisa? Menguncinya itu maksudnya disimpan sebagai slideshow gitu toh? PPS itu bukan? Mengunci yang seperti apa maksudnya? Itu Pak, yang link notes, di link notes. Apa? Di link notes. Dari menu mana itu? Review. Review? Ya. Lalu? Di situ ada gambar N itu. Gambar N. Gambar N? Iya. Kok di saya nggak ada ya? Coba tak tampilkan ya. Nih, kelihatan? Review itu, terus sebelah mana? Listin? Oh iya Pak. Kalau di PPT gambar itu tidak ada Pak. Kalau di PPT saya ada. Gambar N gitu ya? Iya, icon N gitu. Tulisannya apa? Line cut, line notes, one note. Agak kurang jelas sih. Bisa ditampilkan di ini nggak? Kamera nggak kameranya? Ya oke, mungkin nanti bisa dikirimkan ke grup ya, fotonya atau screenshotnya. Nanti saya komentari. Setahu saya, biasanya kalau kita mau membagikan PowerPoint supaya tidak diedit, itu bisa menggunakan menu ini. Jadi kita file, kemudian save as, kemudian misalnya seperti ini. Lalu pada file tipenya, ini kita ganti menjadi PowerPoint Show ini. Jadi formatnya nanti menjadi PPSX. Nah, file tipe seperti ini ketika dibuka, dia tidak akan menuju ke jendela PowerPoint utama, tapi langsung dipresentasikan seperti itu. Nah, tapi mungkin ada alternatif lain nanti terkait dengan cara menguncinya, kita bahas di grup secara lebih lanjut ya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Kira-kira ada tambahan lagi dari kelompok 1?
Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Baik, terima kasih bagi kelompok 1 yang sudah presentasi. Untuk medianya sudah bagus sekali. Ada beberapa tambahan tadi. Kalau bisa direvisi terkait yang tadi itu ya, apa namanya, slide master itu. Baik, Pak. Jadi menunya kalau bisa Iya, Pak. ada di setiap slide. Slide. Nanti setelah itu revisinya kemudian dikirimkan ulang di grup untuk Iya, kita duplikasi pada pertemuan berikutnya. Oke, Baik, Pak. mungkin cukup itu aja ya. Terima kasih atas partisipasinya kelompok 1 dan lainnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.